Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, tepatan 24 Mei 2020. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita masih bisa tenang, masih bisa dalam kedamaian dalam ujian-ujian Allah. Ada 2 ujian Allah sekaligus kita jalani. Pertama, ujian puasa untuk meningkatkan iman kita menjadi takwa kepada Allah. Alhamdulillah sudah bisa kita lewati sampai kita ke 1 Syawal. Yang kedua, ujian musibah berupa ujian seluruh umat manusia sedunia hari ini. Virus COVID-19, virus corona itu yang paling tenang, yang paling bisa menjaga sesungguhnya terhadap ujian ini orang-orang yang beriman. Mereka berusaha untuk hidup bersih, menjaga kebersihan dengan berwudu. Berwudu itu sangat bersih. Sampai kita membersihkan hidung, membersihkan telinga, membersihkan mulut, apa kurangnya kebersihan kita? Yang paling siap sesungguhnya adalah umat Islam. Maka kita tingkatkan antara iman kita dengan imun. InsyaAllah kita akan kuat menghadapi ujian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sesungguhnya kita hari ini tetap berbahagia dalam duka dalam ujian ini, karena kita meraih kemenangan setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah Ramadan dengan iringan takbir kita yang kita mulai sejak terbenam matahari kemarin sampai dengan pagi ini. Kita tetap membandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siapa yang sesungguhnya orang-orang yang meraih kemenangan dengan Ramadan ini adalah orang-orang yang telah sempurna, telah berhasil finish sebaik-baiknya menjalankan ibadah Ramadannya.
Sebagaimana diingatkan Allah dalam akhir surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi yang bersyukur dengan kedatangan Idul Fitri, orang yang telah berhasil, insyaallah alhamdulillah kita telah puasa siang hari sebulan penuh. Finish, alhamdulillah. Malam hari tarawih dan witir, walaupun di rumah dengan keluarga, alhamdulillah hendaknya finish juga. Jangan hanya sholat tarawihnya seminggu pertama atau 10 hari coba-coba. Itu tidak bahagia kita sesungguhnya. Siapa lagi orang yang bisa berhasil menyempurnakan kebaikannya dengan Ramadan? Orang-orang yang bisa finish dalam membaca Al-Quran. Kapan finishnya Pak Ustaz? Ya 30 juz. Tidak hanya 30 ayat, 30 surat saja. Kalau bisa 114 surat. Khatam paling kurang 1 kali. Sekarang peluangnya di rumah lebih banyak. Kita dibatasi pembatasan ini, jadikan ladang ibadah untuk sama-sama kita banyak beribadah, bisa lebih banyak baca Quran kita, lebih banyak ibadah kita, karena Allah Ta'ala melalui Rasulullah mengingatkan, zayyinu buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan solat dan baca Quran. Sekaranglah momennya. Ketika solat kita berkumpul terbatas bersama, karena kita menghindari ikhtiar usaha kita. Menghindarilah kita dari musibah virus, dari bencana virus, seperti kata Rasulullah menghindar dari harimau yang kita takutkan. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, memang kita harus melakukan lockdown atau pembatasan itu sesuai sunnah. Karena ketika virus beredar di negeri Syam, waktu itu umat Islam di negeri Syam juga membatasi diri untuk tidak datang ke Madinah. Khalifah Umar juga membatasi diri, walaupun memang di sana malah musibah itu hampir 20.000 umat Islam meninggal di negeri Syam karena wabah kolera. Dan di situ juga meninggal sahabat-sahabat utama, Muaz bin Jabal, termasuk Salman Al-Farisi dan sahabat yang menjadi gubernur di sana. Umar menangis karena orang-orang besar sahabat meninggal di Syam, itu karena musibah. Dari musibah ini, kalaupun kita kena, sudah berusaha menghindar dengan pakai masker, dengan menghindar, kita jaga jarak dengan orang yang sudah kena positif, kena juga kita, itu sesungguhnya takdir Allah. Dan itu adalah syuhada, syahid di jalan Allah. Tapi jangan mau mati juga gara virus ini. Saya mau mati syahid sekarang Pak Ustaz, mencari orang sakit. Seperti di Amerika ada yang kasus begitu. Orang-orang sehat mencari orang sakit untuk mencari imun katanya. Itu tidak benar, cara yang salah. Nah, Abdullah bin Jarrah kemudian dengan sahabat yang lain mengingatkan, larilah kamu dari bencana itu yang bisa diusahakan untuk dari takdir Allah ke takdir yang lain, karena sehat dan umur adalah kesempatan kita jadikan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Adalah niat kita semakin diberi kesehatan, semakin diberi umur yang cukup oleh Allah, kita bukan lari dari kematian, bukan lari daripada takdir, tetapi berusaha mencari takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika jadi gubernur di Syam, Amr bin As memutus cara dari penularan ini dengan menyuruh sahabat, larilah kamu ke gunung-gunung, ke balik-balik batu, agar terhindar memutus rantainya. Karena virus itu ibarat api, dia akan mencari terus bahan bakarnya. Nah, siapa bahan bakar virus ini? Adalah calon-calon inangnya yang baru, yang dia usahakan untuk mendapat berkembang biak di tubuh orang-orang yang baru yang akan terkena virus itu. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu ketika kita telah berhasil meraih Ramadan kita
sebulan penuh ini. Apa petik hasilnya bagi kita? Ibarat menanam sebulan penuh di ladang Ramadan. Ada 5 Bapak dan Ibu sekurangnya yang bisa kita petik hasil Ramadan kita. Semoga ini bertahan sampai Ramadan ke depan datang lagi, kita tanam lagi, kita petik lagi. Pertama adalah makam takwa. Kalau kita sudah menjalankan Ramadan, kita akan meraih ketakwaan kita kepada Allah. Di samping telah berusaha sebulan penuh, kita mohon kepada Allah untuk diberi ketakwaan, yaitu ketaatan kita kepada Allah. Wattaqullaha wa ati'un. Taatlah kepada Allah dan patuhilah. Dari ketakwaan itu merupakan ketaatan kita yang terus menerus dimanapun kita berada. Tempat takwa itu ditanya sahabat kepada Rasul, di mana takwa itu ya Rasul? Hahuna, ada di dalam dada. Kalau kita berjalan kemana-mana, dada kita di depan. Jarang orang berjalan punggungnya. Artinya takwa ini jadi radar, takwa ini jadi kompas. Ketaatan ukurannya. Kalau yang kita lakukan hendaklah merupakan ketaatan. Kenapa kita beramal? Ketaatan kepada Allah. Kenapa kita makan yang haram? Ketaatan. Kenapa kenapa kita makan yang halal, menjauhi yang haram? Karena ketaatan kepada Allah. Kenapa tidak ke masjid? Begini kondisinya, ini karena ketaatan, bukan karena kita saw ibadah, bukan karena kita merasa lebih, tapi kita semata-mata ingin dekat dengan Allah, ingin meraih ridho Allah. Jadi tidak dipersalahkan. Ke masjid juga sudah dilarang, bukan begitu maknanya. Tapi bagaimana kita membangun ketaatan bersama, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mendukung. Karena berlari itu kepada Allah kita. Karena bencana ini datang, musibah itu, kata Rasulullah, ma nuzilal bala illa bizambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak turun bala itu kecuali karena dosa, tidak akan dirangkat oleh Allah kecuali dengan tobat kita. Maka bala itu diundang oleh manusia yang banyak. Hari ini manusia sudah banyak melawan Allah, sudah terang-terangan. Sekolah judi dibuat manusia, sekolah sihir dibuat manusia. Di Eropa, di Perancis, di Inggris ada sekolah sihir. Di Singapura ada sekolah judi kasino internasional dan dibuat lembaganya. Malaysia juga di Genting Highland menyiapkan tempat fasilitas di gunung yang tinggi untuk segala maksiat. Hampir seluruh negeri, seluruh dunia hari ini melawan terhadap ketentuan Allah. Sudah pula ada negara yang menghalalkan kawin sejenis. Itu sebuah yang melarang, betul-betul melawan Allah. Amerika membolehkan kawin sejenis, diizinkan pemerintahnya. Maka ini tentu yang dilakukan sudah seperti kaum Nabi Lut dulu, maka kaum Sodom, maka di bencana lebih besar akan datang kalau manusia di bumi terus bermaksiat kepada Allah. Maka tentu yang kena bencana itu tidak hanya yang berbuat maksiat, negeri, kota, kampung itu saja, tapi fitnah itu juga akan mengenai orang-orang yang beriman. Maka untuk itu mari kita sama bertobat kepada Allah. Bapak dan saudara kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua yang kita petik dari Ramadan kita adalah membentuk jiwa yang sabar. Karena Rasulullah mengatakan as-shaum nisfus sabar. Puasa itu setengah kesabaran. Kalau kita sudah berhasil 30 hari berpuasa, itu setengah hidup kita sudah sabar. 12 jam kita menahan, tidak makan, tidak minum, berdusta, melihat yang haram, memikirkan yang batil, makan yang haram, sudah sabar kita, sudah luar biasa. Jadi kesabaran ini kita pertahankan. Bagaimana 11 bulan ke depan kita menahan dari yang haram, menahan kata-kata haram, menahan makan yang haram, insyaallah kita akan sabar. Begitu juga qiyamul lail, salat tarawih, witir yang kita lakukan, itu juga melatih kita sabar. Kita tidak protes kalau berjamaah, bacaan imam kalau panjang kita sabar, kalau pendek alhamdulillah. Tapi ada pula jemaah yang tak sabar, agak panjang imamnya,
direkomendasikan ke depan diganti lagi Pak Ustaz. Bapak Imam, Pak Pengurus, panjang betul. Seharusnya jamaah juga sabar, imam juga sabar dengan jamaahnya, karena dengan solat ini melatih kesabaran kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita mengawinkan antara sabar dengan solat, maka disinilah kekuatan kita untuk 11 bulan ke depan menjelang Ramadan datang. Kita sudah punya modal membentuk jiwa yang sabar. Apalagi menghadapi ke depan kemungkinan ekonomi, kalau virus ini berkepanjangan, kalau kita tidak punya kesabaran, akan kita lihat hal-hal yang mungkin lebih dahsyat. Ekonomi akan merosot, penghasilan akan berkurang. Tidak satu pun orang yang tidak merasakan kurang penghasilan. Hari ini siapa saja, apa saja profesinya, tetap kena imbasnya dalam menghadapi musibah ini. Maka kuncinya kesabaran kita. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhir surah Al-Imran. Hai orang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu, tetaplah waspada, hati-hati kamu, bertakwalah kepada Allah, kamu akan meraih kemenangan. Sabar itu dalam bentuk 3. Sabar untuk taat, yang pertama, yang kedua sabar dari musibah, yang ketiga sabar terhadap godaan-godaan maksiat. Maka dengan Ramadan kita yakin ini terbentuk dalam diri kita 30 hari lamanya. Kita siang berpuasa, malam qiyamul lail, akan menjadi hamba Allah yang sabar. Kemudian yang ketiga yang kita petik dari Ramadan kita, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, adalah menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kita bersyukur selama kita puasa, kita tahan makan minum, akhirnya kita bisa dapat makan minum. Bersyukur kita, timbul rasa syukur, alhamdulillah ya Allah, masih Engkau beri rezeki, alhamdulillazi at'amana wa saqana. Kami bisa makan, bisa minum ya Allah. Hari ini Bapak dan Ibu, dan menurut penelitian, ke depan akan banyak mati orang kelaparan, terutama di daerah pengungsian kaum muslimin di Rohingya, di Suriah, di Sudan, Somalia. Itu 4 juta mati kelaparan setiap tahun. Kita alhamdulillah belum mendengar di negeri kita, di Padang ini, yang mati kelaparan. Bahkan ada media-media, kawan-kawan, kalau ada di dekat kampungmu, saudara, tetangga saudara yang kurang makan, kontak kami, beritahu kami. Itu artinya kita kuat bersama-sama membangun solidaritas. Tapi yang kasihan kita di Afrika, jutaan kaum muslimin hari ini kelaparan. Pengungsi Palestina, pengungsi Suriah, itu ribuan anak-anak mati kelaparan karena berbagai tantangan, tidak bisa masuk pasokan makan minum karena pembatasan lockdown dari berbagai negara di dunia. Allahu Akbar. Kita masih harus bersyukur, kita harus bersyukur kita Bapak Ibu masih bisa makan. Di Steba masih banyak stok, masih bisa kita beli, masih bisa kita, oh mahal Pak Ustaz, susah Pak Ustaz, masih bisa. Alhamdulillah, tetaplah bersyukur. Allah akan terus melindungi kita, akan berikan kepada kita. Bersyukurlah kita kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang tua kita dan orang-orang yang telah membantu kebaikan kepada kita. Mungkin sedikit pemerintah membantu kita, tetaplah kita berterima kasih, tetaplah kita bersyukur. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah, Allah yang tidak bersyukur kepada umat manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, di hari yang fitri ini, jangan lupakan jasa-jasa orang-orang kepada kita, terutama ibu bapak kita. Kalau sedekah, niatkan juga untuk ibu bapak kita. Mungkin rumah pemberian orang tua kita, pendidikan susah orang tua kita mendidik kita. Yang hebat itu bukan kita sebenarnya, tapi orang tua kita. Kalau kita dapat gelar, kalau kita dapat harta, kalau kita dapat berbagai kehormatan, itu yang pantas untuk menyandangnya sebenarnya ibu bapak kita. Doakanlah beliau kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, maka tetaplah kita berusaha untuk mendoakan selalu, menghubungi selalu. Orang sekarang ini dengan kawannya sebentar WA, SMS, Instagram. Kadang-kadang dengan orang tua sekali sekian hari, sekali seminggu, kadang lupa. Ada seorang ayah pergi ke toko HP,
Kemudian dia bilang, "Oh nak, HP bapak rusak, mungkin coba dicek." Dicek oleh anak yang menjaga HP konter, "Tidak rusak HP bapak ini." Nah, kenapa bapak bilang rusak? Ya sebab anak saya tidak ada nelpon. Saya bilang HP saya rusak. Ayahnya berprasangka anaknya nelpon. Begitulah orang tua kita. Dia ingin ditelepon, dia ingin dihubungi, mendengar suara anak saja, itu sudah bahagianya minta ampun. Bapak Ibu rahimakumullah, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang keempat yang bisa kita petik dari Ramadan kita adalah untuk membentuk generasi Quran. Bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa di rumah tadarus. Kalaupun tidak bisa mendengar ceramah, di rumah kita saling menceramahi ganti-gantian. Kadang ayah yang tampil baca konsep, baca buku agama, anak atau yang punya cucu suruh tampil di rumah. Kalau masih berkepanjangan, barangkali kita akan terus membangun ibadah dari rumah-rumah kaum muslimin. Sehingga kalau dulu cahaya ada di masjid-masjid, sekarang cahaya itu menebar ke rumah-rumah, akhirnya kembali lagi ke masjid, maka rumah dan masjid kaum muslimin seluruh dunia akan menjadi rumah dan masjid yang bercahaya. Karena rumah dan masjid yang bercahaya itu akan nampak bagi makhluk langit seperti kita memandang bintang ke langit. Maka sekarang jadikanlah momentum untuk kita melatih Quran di rumah, melatih hafalan. Targetkan ada yang hafal. Ibu mau hafal apa? Mau bagus menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir, terhindar dari Dajjal, terhindar dari pindah akhir zaman. Atau ada yang bertarget baca surah Al-Waqiah atau surah Ar-Rahman, ada fadilah-fadilah semua. Atau ayat-ayat lain surat-surat tertentu, kalau hafal 2 ayat terakhir Al-Hasyr diberi oleh Allah penjaga khusus malaikat. Atau 6 ayat surat Al-Hadid di awal, itu banyak asmaul husnanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita punya target-target Quran, dan dari rumahlah ini kita mulai, oleh kita kaum muslimin, kita memanfaatkan pembatasan gerak keluar rumah, stay at home, itu dengan target-target ibadah Qurani kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Ramadan kita membentuk jiwa sosial dermawan kita. Semoga kita yang sempat berinfak, sempat kalau sudah wajib zakat keluarkan. Kemudian ada bapak nelpon, "Pak Ustaz, ini terdesak zakat saya gimana?" Kalau keluarkanlah Pak secepatnya. Ya, sesuaikan batas tahun kemarin. Bulan Ramadan kemarin ya Ramadan. Kalau Syawal ya Syawal. Jangan sampai lewat, kita termasuk orang yang lalai di dalam berzakat. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah Ta'ala terus membimbing kita untuk bisa membangun ketakwaan, ketaatan kepada Allah, dan menikmati hasil-hasil Ramadan kita untuk tetap kita bawa bekal Ramadan selanjutnya. Karena kata Rasulullah, antara solat ke solat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu adalah penghapus dosa dan kesalahan kaum muslimin. Mungkinkah orang akan berdosa kalau dia lewati solatnya 5 kali, kemudian dia Jumat, kemudian dia Ramadan, itu dia tidak akan berdosa lagi. Rugilah orang, kata Rasul, Ramadan datang, Ramadan pergi, dia tidak mendapat ampunan Allah. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama berdoa agar amal kita diterima Allah, kemudian kesalahan kita diampuni Allah, dan kita dilindungi oleh Allah dari bala bencana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, sudah beberapa bulan ini kami ya Allah merasakan pembatasan ya Allah, merasakan ujian virus ini ya Allah. Kami banyak kesalahan dan dosa ya Allah.
nenek moyang kami Adam satu saja dosa makan buah khuldi, beliau sudah terusir dari surga. Apalagi kami ya Allah yang bertahun-tahun lalai solat, lalai membedakan makanan haram, syubhat, mungkin ada pengaruh riba dalam hidup kami, pengaruh dosa-dosa kami bencana ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kami termasuk orang yang rugi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon ampun kepadamu ya Allah atas kelalaian ibadah-ibadah kami ya Allah. Ramadan datang ya Allah, tapi kami tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Kami tidak tahu Ramadan ke depan masih sehat atau tidak, ataupun yang umur atau tidak ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Ya Allah, inilah istighfar daripada Nabi Engkau Yunus alaihi salam ya Allah. Ketika beliau masuk perut ikan karena ujianmu, ya Allah, bisa juga kami melazimkan istighfar ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah ya Rahman, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil kami ya Rabbal Alamin. Mungkin orang tua kami lalai ibadah karena kesayang kepada kami mencari nafkah anak-anaknya ya Allah. Ampunilah kelalaian orang tua kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami yang sebagian disebabkan karena sayangnya kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala ya Allah, dari segala bencana, terutama Covid-19 ini ya Allah, yang telah banyak korbannya seluruh dunia ya Allah. Dan di antaranya adalah kaum muslimin yang telah menghalangi kami berusaha ya Allah, karena rezeki bagi kami adalah ladang untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kami bumi yang Kau rahmati, bumi yang Kau maslahati ya Allah. Tidak bumi yang bervirus, tidak bumi yang berkuman ya Allah, yang berpenyakit, karena akan menghalangi kami dalam mencari rezeki dan untuk ketaatan yang maksimal kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.